kabar anak-anak? Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah, kalau sehat berarti kita bisa mengikuti pelajaran yang akan kita adakan pada hari ini. Kita hari ini belajar akidah akhlak ya. Baiklah, untuk pertama-tama kita mulai dulu dengan doa. Oke, doa dulu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasakan berselawat ya kepada Nabi dan berkah. Baik, kita sekarang kita absen dulu ya. Absen. Hadir ini semua? Ada yang nggak datang ya? Ya, coba absen dulu ya. Yang pertama, Ajeng Putri Ningsih. Aditya, Aulia Andini, Imu Elgiansa, Oji Pangestu, Habib Sanjaya, Johari, Muhammad Fahri, Muhammad Syafiq Al-Fatan, Nazwa Pratiwi, Rangga Winata, Rizky Ramadan, Rika Rendansa. Hadir semua ya. Ada satu nggak hadir ya. Baik, kalau begitu sekarang kita tunjukkan kalau kita itu punya jiwa nasionalisme. Kita cinta dengan negeri kita NKRI. Kita lakukan dulu lagu wajib nasional. Dibawakan oleh siapa? Kamu ya? Nah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia cinta dengan negeri kita, tanah air kita. Baiklah, kita ini masuk materi akidah akhlak. Judulnya bersihkan hati dengan memohon ampun. Semalam kita sudah ini juga kan? Nah, tapi kan ada pokok-pokok bahasan, tema-tema pokok bahasan. Nah, yang pertama semalam pengertian istighfar, luasnya ampunan Allah, baru rendah hati dan pemaaf. Ya, ini kita masuk tema rendah hati dan pemaaf. Nah, jadi bagaimana di sini nanti, ya kan? Kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita itu harus punya sifat rendah hati, tapi tidak sombong, ya, dan pemaaf. Apabila kawan-kawan kalian melakukan kesalahan, jangan langsung dibales. Nah, tapi kalau kita lihatnya sudah kita maafkan, kecuali memang kawan-kawan kita sudah terlalu berlebih-lebihan. Nah, mungkin kita bisa
buat pengaduan, jangan langsung dibalas. Jadi kita ini mau belajar bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan nanti kita setelah kita kembali ke rumah masing-masing. Bukan cuma di sekolah kita nampak oh ini orangnya bagus, pemaaf, padahal nanti kalau di rumah nggak pula Ini bagaimana di rumah kalian juga seperti bagaimana di sekolah seperti di rumah. Kita menjadi orang yang berjiwa besar, rendah hati dan pemaaf Terus tujuan daripada pembelajaran ini, bagaimana kalian bisa mengidentifikasi pelajaran ini untuk apa diterapkan, apa maksud dan tujuannya, kan gitu kan? Nah, jadi kalian harus paham, oh ini rendah hati ini, pemaaf ini nanti bagaimana kita untuk bersosial kepada sesama manusia, kan begitu juga kita. Ini untuk kita juga sebagai kita hambanya Allah, ini adalah sebagian daripada perintahnya Allah juga, harus kita pahami itu. Paham ya? Ini Bapak sekarang punya sudah Bapak siapkan, ada laptop ya, ada juga materi pembelajaran ini. Nanti kita bentuk kelompok ya. Setelah kita bentuk kelompok ya, nanti kalian baca-baca, kalian diskusi ya kan? Kalian diskusi sama kelompoknya masing-masing. Nanti setelah kalian lihat materi yang ada dalam kertas ini, kalian nanti pertama Bapak akan lihat apa yang kalian ketahui dan kalian tidak ketahui ya kan? Setelah itu nanti Bapak mau kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian itu ke depan. Jadi sekarang kita bentuk kelompok dulu. Nanti setelah itu Bapak bagi ini materinya. Setelah itu nanti Bapak kasih kalian tanya jawab, kan? Peluang tanya jawab. Setelah itu kita akan melihat video pembelajaran yang ada di laptop ini ya. Jadi kalian semangat belajarnya, aktif, jangan ngantuk lagi ya. Sudah, sekarang bentuk kelompoknya. Kelompoknya dibagi dua, kelompok Mama dan Nadi. Ya. Baik anak-anak ya, kita sudah diskusi kelompok Mawar dan Latih, sudah diskusi materinya rendah hati dan pemaaf. Sekarang Bapak ada mau tanya, apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kalian ini? Ada pertanyaan anak-anak? Saya Pak. Nah ya. Mengapa setiap manusia harus selalu beristighfar kepada Allah Pak? Mengapa setiap manusia harus selalu beristighfar kepada Allah? Kelompok Mawar, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Dulu? Ada yang jawab? Nah, Bapak jelaskan sedikit ya. Kenapa manusia harus selalu beristighfar kepada Allah? Ini karena manusia ini tempatnya salah dan dosa ya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa ya. Nah, maka kita kalau setelah melakukan dosa, kita sebenarnya harus segera beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya. Oke, tadi apa? Ada pertanyaan tadi? Bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Oke. Cara kita untuk memohon ampun kepada Allah ini kita buktikan, kita ini salah satunya harus melaksanakan perintahnya Allah ya. Apabila kita terlanjur melakukan kesalahan, maka caranya kita segera beristighfar, menangisi dan menyesali dosa-dosa kita ya. Nah, dan cara kita meminta maaf apabila kita sudah terlanjur melakukan kesalahan pada teman kita jangan malu untuk segera aku tadi salah sama kamu, maka aku mohonlah dimaafkan ya. Jangan pernah merasa malu. Baiklah ya, itu sedikit pengertian daripada istighfar biar Bapak kasih penguatan lagi untuk hasil diskusi kalian ini ya. Yang jelas Allah itu sifatnya maha pengampun, maha pemurah, dan Allah suka sama hamba-hambanya yang bertobat. Walaupun kita ini orangnya banyak dosa, itu manusia itu biasa, dia banyak
salah, banyak dosa ya. Nah, tapi Allah lebih suka kepada orang-orang yang sudah bersalah, maka dia bertobat dengan beristighfar kepada Allah ya. Nah, maka setelah kita habis sholat, kita usahakan bisa menyisihkan waktu sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallam. Beliau selalu beristighfar 70 kali setiap hari. Jadi setelah kita sholat, kita duduk di tempat kita sholat, kita beristighfar astagfirullahaladzim sebanyak berapa? 70 kali. Berapa? 70 kali. Apa lafaznya istighfar? Astagfirullahaladzim. Jadi kita hitung astagfirullahaladzim sebanyak 70 kali. Baik. Ya, selanjutnya nanti kita akan perhatikan video yang ada ini. Dan kita setelah ini, kalian memperhatikan video ini, Bapak mau kalian mempresentasikan hasil video yang ada nanti ke depan ya. Nanti kita presentasikan, setelah nanti selesai kita akan ada lembar kerja untuk kalian, lembar kerja betulan di LKPD ya. Nanti linknya kita share melalui grup WA kita ya. Ada nanti link untuk kalian kerjakan di Google Chrome ya. Baik, anak-anak, sekarang ada video pembelajaran tentang materi rendah hati dan pemaaf ya. Nanti kalian perhatikan. Setelah kalian perhatikan, kalian nanti satu kelompoknya buat merangkum apa yang sudah kalian lihat. Setelah itu nanti Bapak minta satu orang perwakilan dari kelompok ke depan untuk mempresentasikan ya. Satu orang kelompok ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian dapat dari materi. Baik, kita mulai. Silakan dilihat. Hari ini semoga anak-anak tetap sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak kelas 6 semester 1 tentang bersihkan hati dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan istighfar. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon disimak baik-baik ya. Berikut bacaan kalimat thayyibah istighfar. Sudah ya? Sudah dilihat tadi kan dari materi yang sudah kalian yang ada di dalam video? Sudah, Pak. Sudah kan? Kira-kira sudah kalian siapkan hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan? Kita mulai dari kelompok Meratilu. Coba presentasikan ke depan sini. Bapak mau lihat dulu apa yang kalian lihat tadi. Sudah ditulis kan? Tulis ya, dibacakan saja di depan. Nah, bacakan ya, depan saja. Diskusi dari kelompok Melati ialah Ah. orang Islam yang bersalah atau berdosa baik kepada Allah maupun kepada manusia sebaiknya segera beristighfar dan memohon maaf dan bertekad yang akan mengulanginya lagi. Tidak akan mengulanginya lagi ya. Ya, bisa juga Cak. Udah, dulu. Berarti orang Islam ini kalau bersalah, dia harus segera minta ampun dan memohon maaf dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Oh, bagus ya. Nah, inilah harus gitu dia melihat hasil itu betul-betul. Coba gantian. Apa? Kelompok Mawar ya, kelompok Mawar. Boleh dipresentasikan hasil diskusinya tadi itu tentang ya, coba. Jadi hasil dari kelompok Mawar adalah Ya, coba. kalimat thayyibah dibaca ketika kita melakukan salah dan dosa tanpa harus melihat tanpa keadaan maupun waktu. Oh, berarti kita kalau berdosa bersalah harus beristighfar walaupun nggak lihat tempat dan waktu di mana saja. Oh ya, bagus juga. Boleh duduk dulu. Coba tepuk tangan dulu. Hasil apa kalian? Nah, ya, mantap ini. Ya, berarti yang pertama kalau kita apa tadi? Hasil apa tadi? Kalau kita bersalah, Orang yang bersalah atau berdosa baik kepada Allah
saja kita bersalah, kita harus beristighfar tanpa melihat tempat dan keadaan. Ya, kan istighfar mudah, ya kan? Begitu kita salah ya langsung astagfirullahaladzim. Begitu kita mau berbuat kesalahan istighfar astagfirullahaladzim. Oke, baik. Selanjutnya Bapak sudah siapkan lembar kerja, ya kan? Lembar kerja kalian nanti untuk dikerjakan, ya kan? Itu sudah Bapak siapkan dari Google Form. Nanti kalian tinggal buka link yang sudah Bapak share di grup itu, kalian lihat, kalian kerjakan LKPD-nya. Nanti disampaikan sama orang tua, saya punya tugas ini berbasis teknologi nih. Ayah bunda di rumah ini kami harus mengerjakan tugas dari guru melalui Google Form. Nanti kalian kerjakan, besok Bapak lihat hasilnya. Baik ya? Oke, selanjutnya kalau sudah nanti kalian kerjakan, itu bagian dari tugas-tugas mandiri kalian ya di rumah. Yang jelas kesimpulan dari cerita materi kita ini, dari rendah hati dan pemaaf, yang jelas kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kita harus punya sifat rendah hati, pemaaf, kita tolong saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan kita, ya kan? Kita menunaikan hak-hak saudara kita tanpa harus meminta hak kita ditunaikan. Contohnya, kita tolong dia, ya kan? Kamu mau menolong kelompok pelatih, mau menolong kelompok mawar, tanpa meminta harus kelompok mawar gantian menolong kelompok pelatih. Jadi nggak butuh kita gantian ditolong. Jadi menolong itu nggak mengharap jasa, hanya mengharap bagaimana nanti itu menjadi amal untuk kita ya. Baik, ini mungkin ini saja materi hari ini kita, ya kan? Maka nanti setelah kalian kerjakan nanti itu LKPD di rumah, nanti sudah Bapak periksa, berarti kalian bisa melihat hasil dari tugas kalian. Baik, di sini untuk akhir daripada materi kita, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekarang kita tunjukkan lagi sikap rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu-lagu daerah, ya, lagu daerah, ya yang biasa lah yang kita nyanyikan, ya. Boleh, mulai, coba apa semalam ya lagu daerah kita, ya ayo mulai. Potong bebek angsa, masa dikuali, potong bebek angsa, angsa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke kiri, sorong ke kanan, Baik, alhamdulillah. Demikian saja ya materi kita. Bapak akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita tutup dengan doa. Boleh silakan. Ya,